penculikan kemarin kabarnya pelaku sudah berapa kali keluar masuk dari penjara misalnya. Ya. Nah berarti kan penjara itu nggak menjanjikan seseorang akan menjadi lebih baik. Betul. Nah seharusnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nasri. Hari ini saya bersama seorang teman yang mungkin sudah tidak asing lagi berseliweran di media sosial, khususnya Facebook ya, Facebook. Karena beliau adalah seseorang yang menurut saya adalah orang yang cerdas dalam memberikan kritik sosial maupun kritik terhadap pemerintah, khususnya pemerintah Brazil ya. Ini khususnya pemerintah Brazil. Untuk itu di sini saya sudah bersama sosok tersebut. Mari kita berbincang-bincang dengan beliau mengenai hal-hal yang mungkin tidak berada di zona pemikiran kita, tetapi berada di pemikiran beliau. Oke, baik. Assalamualaikum Bang. Namanya siapa Bang? perkenalkan, nama saya itu Rizky Saradi, tapi biasa dipanggil oleh kawan-kawan Rizky. Jadi Bang Rizky ini ya terkenal lah ya, karena ada beberapa postingan di Facebook gitu, di repost oleh beberapa akun official kayak gitu. Itu menurut abang itu gimana? Kalau itu sih sebenarnya bonus untuk saya sebenarnya. Tapi itu lain, itu konten-konten seperti itu, video-video itu hanya sebatas respon saya secara mutlak bagaimana untuk menanggapi kejadian-kejadian di dalam, khususnya di negara saya begitu. Nah, sebenarnya nggak jauh beda antara dengan kawan-kawan yang suka menulis dengan press release begitu, nggak jauh beda dengan itu. Tapi saya mengkonsepkan dengan membuat video agar kawan-kawan penerima ataupun pembaca ada yang sulit untuk membaca, bukan sulit sih, maksudnya dalam tanda kutip malas untuk membaca, mereka ada mendapatkan informasi melalui video, hanya sekedar itu untuk direpost oleh akun-akun Instagram ataupun Facebook yang official sih, itu menurut saya hanya bonus sebenarnya. Oke, selain itu kalau boleh tahu abang sendiri melihat keadaan di negeri ini seperti apa? Khususnya di negeri Brazil ini nih. Kalau menurut saya sih ada yang salah dalam negara Brazil ini sendiri. Ya. dalam beberapa hari ini di negara saya nih ada beberapa kasus yang sempat ramai, khususnya pencurian gitu. Ada beberapa daerah kemarin pencurian semprot misalnya, ada pencurian LPG, ada pencurian anak begitu. Ya. Nah, hal-hal ini ada yang berbeda dari hukum di sini, maksudnya di negara saya berbeda. Di negara saya yang dipukulin oleh masyarakat bukan pencurinya saja. Iya. Bukan pencurinya, seharusnya yang dipukuli oleh masyarakat dan wakil rakyatnya juga, pemerintahnya juga. Karena apa? Karena mereka telah membiarkan masyarakatnya untuk mencari makan dengan cara mencuri. Seharusnya itu tugas mereka dong, untuk mencari makan, untuk memberi pekerjaan dan lain sebagainya. Makanya di Brazil itu untuk menjadi wakil rakyat atau pemerintahan harus yang berkompeten. Iya. Tapi nyatanya tidak seperti itu ya Bang ya? Enggak. Oke. Ya. Berarti wakil rakyat di negara ini tidak berkompeten ya, negara Brazil. Oke. Selanjutnya Bang, kegiatan Abang sehari-hari ini apa setelah menjalani pendidikan mungkin? Mungkin saya bisa menyalahkan juga dengan pemerintahan ini. Oh, pendidikan Abang berarti bukan pendidikannya, tapi setelah pendidikan. Oh, setelah pendidikan ya. Setelah pendidikannya saya menyalahkan pemerintahan karena mereka nggak menyiapkan lapangan pekerjaan untuk saya. Iya. Akhirnya saya pengangguran. Tapi uang ada ya? Insya Allah 1.000-2.000 cukup. 1.000 cukup. Itu beli ngopi, beli nongkrong juga bisa lah. Oke, baik. Kegiatan-kegiatan lain Bang selain pengangguran pastilah ada kegiatan kan, aktivitas sosial mungkin, atau aktivitas yang punya dampak positif terhadap perkembangan negara Brazil ini ya mungkin.
ada nggak atau apalah komunitas, Iya. ruang diskusi, ada nggak yang perlu abang ceritakan ke teman-teman di rumah? Awalnya sih saya sempat mikir gini bang, setelah kuliah nih saya ngapain, setelah tamat pendidikan saya harus ngapain. Awalnya sih saya berpikiran bahwa setelah ini saya harus dapat pekerjaan nih. Tapi setelah itu yang saya dapatkan nggak segitunya, maksudnya pilihannya cuma dua, berkebun atau honor. Berkebun atau honor, iya. Gaji honor pun nggak seberapa, Seberapa. bahkan nggak mencukupi kebutuhan pokok kita gitu ya. Iya, dibayar 3 bulan sekali, itu pun kalau dibayar. Ya bahkan ada yang nunggak atau harus nunggu 6 bulan gitu. Makanya pilihannya kan cuma itu bang, pilihannya honor atau berkebun. Nah, setelah itu saya rasa pilihan keduanya nggak cocok di saya begitu. Dan tidak menjamin juga ya. Nggak ada menjamin di honor ya bang. Kalau di berkebun mungkin jika berhasil kita mungkin ada yang hasilnya begitu, Iya. tapi nggak cocok di saya. Nah setelah itu bagaimana sih setelah ini, setelah berpendidikan kita tetap bermanfaat nih, tetap bermanfaat. Bagaimana pendidikan kita itu ilmunya nggak pudar. Nah setelah itu ada komunitas yang menurut saya cocok di saya, yang bisa saya kembangkan. Nah awalnya sih saya mengembangkan komunitas yang berbentuk literasi, contohnya di literasinya di ruang baca, nama komunitasnya ruang baca. Nah itu juga ada beberapa kendala, sebenarnya menurut saya itu memiliki manfaat lebih begitu, ada manfaatnya untuk masyarakat, tapi ada beberapa kendala yang mungkin nggak bisa saya handle sendiri kendalanya, karena memang kendalanya terlalu luas yang seharusnya ada campur tangan dari pemerintahan sebenarnya begitu. Nah komunitas ruang baca ini memang fokusnya di literasi, memang efeknya yang saya ingin capai ke anak-anak. Oh iya, komunitas ruang baca artinya mungkin sesuai dengan namanya itu mungkin fasilitas untuk menjadi apa namanya, fasilitas untuk membaca anak-anak ya mungkin ya, fasilitas untuk membaca anak-anak. Tapi selama ini yang udah dijalankan gimana dampaknya? Sebenarnya untuk respon dari masyarakat itu baik, malahan mereka mengapresiasi dari kegiatan itu. Ya. Mengapresiasi bahwa adanya kesadaran dari kita gitu untuk membuat hal itu gitu. Nah setelah itu ada beberapa bulan kita laksanakan, beberapa event kita laksanakan. Nah ada satu kegiatan memang itu rutin kami laksanakan, itu Bukalapak. Bukalapaknya itu di situ bang, di Simpang 4, di Simpang 4 jalan ke kantor bupati. Nah, ya Simpang Rebelir ya. Ya simpang itu bang. Jadi kita buka di situ, Bukalapak. Tapi kan kita buka lapaknya dari jam 3 begitu, dari jam 3. Jam 3 sore. Jam 3 sore begitu. Jam 3 sore buka, itu fasilitas nggak mendukung. Kalau untuk saya menurut pribadi bang, untuk ruang baca sendiri, fasilitasnya nggak mendukung untuk hal itu. Karena panas satu lagi, memang jika kita lapakkan di atas semen itu, kita lapikkan misalnya, biarpun kita lapikkan tapi debu-debunya tetap naik ke buku, jadi sayang bukunya menurut saya. Nah beda dengan daerah tetangga kita misalnya di Takengon misalnya, mereka ada fasilitas untuk tempat keramaian, ada juga tempat keramaian untuk di depan Kapolsek, Kapolres kan itu kan tempat keramaian. Betul. Tamannya rindang, rumput-rumputnya bagus, jadi untuk Bukalapak habis itu anak-anak bermain, membaca, fasilitasnya mendukung. Oh berarti menurut abang kendalanya itu bagi anak-anak itu fasilitas ya, fasilitas yang mungkin berupa apakah itu taman, apakah itu lokasi publik yang bisa dinikmati gitu ya. Berarti selama ini di negara ini berarti nggak ada menurut abang fasilitas-fasilitas yang ramah anak seperti itu. Sejauh ini yang abang pantau nggak ada. Belum ada. Untuk itu ada sih lagi dalam itu, tapi juga nggak mendukung untuk ruang baca itu sendiri di taman di bawah rumah Pitruwang itu bang. Yang Taman Baliatu itu ya. Di situ kan itu juga mendukung untuk keramaian sebenarnya, tapi kan menurut saya sekarang belum ramai begitu. Satu lagi
nggak di jalan lintas, siapa yang mau ke situ gitu. Jadi jika kita buka lapak pun di situ nggak ada yang mau mampir. Iya. Ngomong-ngomong Bang, saya teringat sama perpustakaan di negara ini ya Bang ya. Perpustakaan negara ini. Jadi waktu itu saya pernah beberapa kali berkunjung ke perpustakaan. Ya tujuan saya memang nggak muluk-muluk membaca. Ya, jadi saya coba melihat bagaimana sih respon masyarakat negara ini untuk membaca gitu. Tetapi berselang seminggu saya ke situ, ya cuma saya sendiri. Cuma saya sendiri tuh seminggu. Pagi saya datang kira sejam 2 jam, ya cuma saya sendiri dan pegawai-pegawai situ kan. Kemudian kadang-kadang siang ke sore nggak ada, udah tutup gitu. Saya jadi berpikir, jangan-jangan keadaan yang menimpa kita ini, seperti yang katakan tadi ada pencurian segala macam, itu akibat rendahnya minat membaca, mungkin nggak tuh? Mungkin lah Bang. Mungkin ya? Mungkin lah. Dari secara itu kan bisa kita lihat, maksudnya ada literasi ini kan bisa dikembangkan bukan hanya sekedar membaca saja. Nah, literasi ini, pengetahuan dalam bentuk literasi ini kan bisa dikembangkan sejenis podcast juga bisa dalam bentuk literasi. Mungkin masyarakat nggak terlalu tertarik mungkin dengan sejenis membaca misalnya, bisa dikembangkan secara media misalnya, mau dari Facebook, mau dari Instagram ataupun YouTube. Jadi masyarakat itu punya pengetahuan lebih begitu. Kita kan sekarang cuma menyatakan bahwa di status kita bahwa mencuri itu haram dan sebagainya. Nah, secara literaturnya, secara literasinya kan kita sampaikan kepada masyarakat apa sih efeknya, apa ini dan sebagainya. Nah, rasa itu kan banyak peran begitu. Satu lagi, kenapa macam bilang tadi, saya pun pernah ke perpustakaan itu. Ya. Ini kita bicara pengalaman lah ya. Pengalaman saya pernah ke situ untuk menunjang skripsi saya kemarin itu sebenarnya. Nah, memang ceritanya sama, memang hanya cuma saya gitu. Satu lagi, saya menganggap kenapa perpustakaan bisa kayak gitu, mungkin masyarakat enggan kayaknya ke sana. Enggan. Kenapa tuh? Budayanya yang ke sana belum. Untuk masuk ke perpustakaan, masyarakat secara umum masuk ke sana terus duduk membaca, kayaknya belum untuk ke sana. Menurut saya nih, itulah makanya timbulnya program Bukalapak tadi. Oh gitu. Nah, jadi masyarakat mau bagaimanapun stratanya, mau dari petani, mau dari sebagainya, mereka bisa menikmati buku dengan nggak ada perbedaan gitu. Ya. Jadi secara mudah mereka bisa ngambil buku langsung baca. Tapi kan harusnya sekolah-sekolah kan bisa mengarahkan siswa-siswanya ke sana harusnya. Sebenarnya. Ya. Tapi sejauh ini ada enggak? Gitu, Bang. Ya, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan ada. Pengalaman sih mungkin ada 1-2 lah ya. Ada. Jadi sambil minum Bang. Emang aslinya Bang orang negara ini? Ya, saya orang tua dua-dua suku Gayo. Oh, suku Gayo ya, negara Gayo ya. Jadi kan beberapa waktu yang lalu saya lihat ada postingan Abang yang terkait dengan ini postingan Abang yang pertama yang saya lihat. Nah, ya kan postingan Abang. Saya lihat tentang mungkin Abang merespon terhadap berita-berita yang berita-berita di media online terkait menanam teh kayak gitu. Oh, iya. Nah, terkait itu memang betul, secara sejarahnya kita juga punya sejarah cukup bagus di produksi teh. Tapi Abang justru meresponnya cukup baik saya lihat, ya kan? Itu karena apa tuh? Menurut Abang, apakah itu adalah suatu celetukan yang harusnya didengar atau memang hanya sekedar berlalu aja seperti itu? Sebenarnya dasarnya dalam video itu kemarin itu kan, itu dasarnya
atas harga kopi yang turun kemarin itu Bang. Sehingga saya harga kopi turun. Jadi kan masyarakat lagi dibingungkan ataupun maksudnya disiksa lah oleh harga kopi yang turun itu. Nah, selama problematika itu berlangsung, tapi presiden ataupun malah mencanangkan untuk menanam teh itu sendiri begitu. Saya nggak menyalahkan nanam tehnya Bang. Maksudnya nanam tehnya bagus, itu menjadi produk kita lagi nanti, produk andalan dan lain sebagainya. Tapi kan waktunya Bang nggak dilihat, maksudnya masyarakat konteksnya ya. Kok iya kan konteksnya ya. Kondisinya kan masyarakat lagi gelisah, harga kopi turun dan lain sebagainya. Kok bisa-bisanya memikirkan produk lain, sedangkan produk yang ini lagi dalam bermasalah begitu. Betul. Jadi harapan abang di situ adanya respon ya, mungkin respon setidaknya ya didengarkan lah dengan postingan video tersebut seperti itu. Tapi setelah itu kan ada buat video lagi ya Bang tuh. Nah, setelah itu Bang, sebenarnya video pertama saya ada lagi sebelumnya. Sebelum itu video ketiga nggak salah. Video ketiga ya? Itu video ketiga nggak salah saya. Iya. Nah, setelah itu melihat dari respon kawan-kawan di media, saya merasa kok jadi saya harus bertanggung jawab atas karya saya begitu, maksudnya atas video saya. Kawan-kawan mendukung, maksudnya responnya baik, kok saya menjadi merasa harus bertanggung jawab atas isu-isu kedepannya. Oh gitu? Iya. Iya. Maksudnya banyak kawan-kawan, misalnya kawan-kawan dekat gitu, macam isu yang baru ini misalnya penculikan anak misalnya. Mana nih video nih? Nggak ada video. Memang saya nggak ada niat video, tapi kan seakan-akan macam dia punya jalan Bang. Jadi seakan-akan kan merasa bertanggung jawab begitu atas apa yang pernah saya buat begitu. Jadi kedepannya gitu juga gitu. Nah, jadi kan apa namanya? Ini kan negara kita ini kan lagi bermasalah ya. Seperti yang kita bicarakan di awal tadi. Adanya pencurian, adanya penculikan dan hal-hal negatif yang mungkin dahulu kita nggak pernah bayangkan itu, nggak pernah, bahkan nggak pernah kita rasakan. 10 tahun lalu saya nyimpen sepeda di luar rumah saya gitu, saya berani saya nyimpen cangkol, habis pulang ke kebun saya letakkan aja di depan rumah dan paginya masih ada, saya masih berani gitu. Akhirnya belakangan beberapa tahun kemudian setelah apa yang saya upayakan itu, saya jadi nggak jadi merasa nggak safety lagi, nggak aman lagi nih. Ini barang-barang saya taruh di luar nggak aman. Apalagi belakangan ini beberapa tahun belakang dan beberapa hari ke belakang adanya pencurian. Ya. Bahkan pencuriannya itu bukan sekedar pencurian ya, dulu mungkin kita dengar ada pencurian bibit cabai atau kopi. Sekedar itu aja. Tetapi sekarang udah pencurian skala besar, pencurian mobil, besi, alat berat, kan gila tuh. Dan yang paling gila itu belakangan itu kan penculikan. Ya, penculikan. Ini kan ada yang salah dengan negara ini kan gitu. Nah, harusnya menurut abang sendiri nih sebagai bukan penikmat ya, pemerhati ya, sebagai pemerhati sosial ya kan. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh mungkin aparatur di negara ini, dan apa yang salah mungkin menurut abang sendiri yang harusnya dibenahi oleh negara ini? Kalau menurut saya pribadi, pribadi nih, jangan nanti tanggapan. Kalau memang jawabannya benar-benar nyeleneh, kadang memang gitu. Ya. Kalau menurut saya pribadi, masalahnya kenapa ini bisa timbul gitu, pencurian misalnya. Untuk hal-hal kasus yang seperti itu ya Bang, pencurian, penculikan dan sebagainya. Saya rasa pemerintah ini menjadi pukulan sebenarnya untuk pemerintah sendiri sih sebenarnya. Iya. Menurut saya bahwa ini pukulan untuk pemerintah sendiri. Kok bisa? Maksudnya seperti yang saya pertama tadi yang katakan, kok bisa masyarakatnya sendiri untuk mencari makan saja untuk mencuri.
dengan mencuri begitu kan berarti ada yang salah. Ya, ya. Ada yang salah. Apa Betul. yang salah mestinya? Apakah pendapatannya kurang? Apakah kerjanya kurang? Atau lain sebagainya sehingga dia pilihan lainnya harus mencuri. Kita alasan dia mencuri saya nggak tahu. Misalnya dia mencuri karena apa? Mungkin karena makannya untuk hari ini misalnya. Karena udah 2 hari nggak makan. Ini yang kalau 3 hari ini saya nggak makan saya mati. Pilihannya lain cuma mencuri misalnya. Jadi kan ini ada hal-hal yang mungkin harus diperhatikan lagi oleh pemerintah. Kenapa nih masyarakatku nih mencuri nih? Satu lagi, misalnya gini, seperti kasus penculikan kemarin. Kasus penculikan kemarin kabarnya pelaku sudah berapa kali keluar masuk dari penjara misalnya. Ya. Nah berarti kan penjara itu nggak menjanjikan seseorang akan menjadi lebih baik. Betul. Nah seharusnya kan kalau menurut saya nih, kalau memang dia apa kendalanya dalam hidupnya sendiri, itu kan bisa diapakan, kurangnya keuangan, itu pemerintah bisa masuk di situ. Nah tapi kan ini enggak, setelah keluar penjara dibiarkan saja, ya udah, mungkin dia bisa bertahan sebulan atau 2 bulan dengan kehidupan barunya, tapi ketika dia merasa kurang kan ada pilihan lain yang memang spesialis dia udah di situ mencuri. Keahlian dia di situ. Iya. Gitu. Nggak ada lain ya udah gitu. Dengan kata lain ya mereka terpaksa melakukan itu. Terpaksa. Aku rasa siapapun jika memang ada pekerjaan yang lebih baik, dia pasti bakal pilih itu. Betul. Apalagi kita lihat pelaku tersebut apa ya namanya ya, tidak berkecukupan ya kan, tidak berkecukupan sehingga hal-hal yang di luar nalar kita harus dia lakukan. Ya. Gitu. Untuk kasus penculikan kemarin kalau kita lihat wajahnya bang, kita udah merasa iba. Jadi kita udah tahu langsung gimana keadaan hidupnya gitu kalau kita lihat wajahnya ya bang. Bukan orang yang mampu lah ya, gitu. Iya. Bukan orang yang bisa melakukan apapun dengan uang berlimpah. Ya. Gitu kan. Kalau orang kaya nggak mungkin dia ngelakuin itu. Betul. Mungkin kalau orang kaya lakukan ya mungkin dia mafia ya. Mungkin. Tapi kan ini mungkin jauh dari situ. Iya.